Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur bisa melalui hari demi hari yang Tuhan berikan. Kita sudah melewati pertengahan minggu. Di minggu ini tentunya kita selalu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita masih terus belajar firman Tuhan dalam renungan malam sebelum kita beristirahat. Masih terus di sepanjang bulan Januari ini mengenai menatap masa depan. Dan hari ini kita belajar bersama-sama dengan judul masa depan dalam pengharapan. Kita akan membaca ayat yang sudah seringkali kita dengar dan mungkin hafalkan, Roma 5 ayat 5 yang berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Kalau saudara melihat ayat-ayat sebelumnya, di situ dinyatakan dalam ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lalu ayat yang kita baca tadi, dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara, pengharapan adalah topik yang besar di dalam Alkitab yang memberikan kita satu kekuatan dalam menjalani hari-hari kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan pengharapan. Karena hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan bukan berarti orang yang lepas dari masalah dan pergumulan, tetapi orang yang penuh pengharapan bisa melihat segala sesuatu dalam perspektif yang benar, dalam perspektifnya Tuhan. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah menjanjikan kita akan hidup baik-baik saja. Kalau tadi kita membaca ayat ketiga dan keempat, kita itu harus bertekun dalam penderitaan kita, dalam kesengsaraan kita. Dan kesengsaraannya akan menimbulkan tahan uji. Kenapa kita akan bisa kuat tahan uji? Karena di dalamnya ada pengharapan. Suatu hari kelak, kita semua akan lepas dari semua belenggu penderitaan, yaitu saat kita menghampiri dan bertemu dengan Tuhan bersama-sama di surga kekal. Dan di dalam 1 Korintus 15 di sana dicatat bahwa dalam hidup ini saja kita berharap, tapi kalau kita hanya berharap dalam hidup ini saja, kita adalah orang yang paling malang. Karena pengharapan kita itu beyond hidup yang ada di bumi ini, melampaui hidup yang ada di bumi itu, yaitu dalam kekekalan. Karena itulah sepanjang kita hidup menuju kepada kekekalan tersebut, saudara mesti hidup di dalam pengharapan. Pengharapan adalah suara yang berbisik di telinga kita bahwa masa depan itu sungguh ada, bahwa kita akan sanggup mengalahkan dan melalui hari-hari kita, termasuk hari-hari yang sulit dan berat bersama dengan Tuhan. Selalu ada pengharapan yang membangkitkan energi kita untuk melangkah hari demi hari. Di dalam bahasa Yunani, pengharapan itu adalah elpis, artinya confident expectation of good. Kita mengharapkan yang terbaik yang akan terjadi di dalam hidup kita. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Dan di dalam menjalani hari-hari kita di tahun ini, biar kita terus menatap masa depan kita yang indah bersama Tuhan di dalam pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena kasih-Nya sudah dicurahkan dalam hati kita dengan cara dimeteraikan melalui kuat kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. So, pengharapan yang sejati hanya ada di dalam Yesus saja, di dalam Tuhan saja. Roma 15 ayat 13 berkata, biarlah sumber pengharapan itu memenuhi hati kamu, hati jemaat Roma dari Paulus, dan juga di hati kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Kita juga dianjurkan agar berpegang teguh pada pengharapan, karena Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Lalu Mazmur 146 ayat 5 berkata, berbahagialah yang harapannya pada Tuhan. Dan kita tahu Yeremia 29 ayat 11 yang sudah kita bahas, bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan.
Mari menatap masa depan, mari memandang hari-hari kita ke depan dengan hidup dalam pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Selama pengharapan itu masih ada dan mengalir di dalam diri kita, maka kita bisa menjalani hari-hari kita dan melewati segala tantangan dengan tenang, dengan kepercayaan, dengan iman bahwa Tuhan pasti menolong. Kiranya renungan malam ini menguatkan kita sekaligus juga mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, biar kasih Tuhan menaungi kita semua. God bless you all. Shalom.